itu satu episode ada habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Saya di sini ingin melakukan KKN Bu atau kuliah kerja nyata. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UNSU dari Fakultas Hukum, ingin menjelaskan masalah pelecehan seksual terhadap anak ibu-ibu. Kan ibu-ibu semua punya anak kan Bu? Ya. Ini Bu, brosur-brosur ya Bu, brosur lagi Bu. Mau dibacakan? Saya duduk aja Bu ya, lebih enak Bu ya. Ya. Nah, kalau duduk ya. Kan di situ Bu ada dijelaskan tentang pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Jadi dari penjelasan itu dapat disimpulkan orang-orang dewasa atau orang-orang remaja-remaja yang laki-laki ini melakukan rangsangan seksual terhadap anak-anak yang perempuan. Banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak remaja ini terangsang seksual terhadap anak perempuan yang termasuknya salah satunya anak-anak ini berpakaian mini atau berpakaian terbuka, berpakaian yang pakai baju-baju ketat ataupun yang sembrono lah melakukan tinggal mata lah kan. yang mengundang mata syahwat laki-laki kan. Sekarang bisa kita tengok anak-anak sekarang pergaulannya udah bebas, apalagi salah satu faktor yang dapat menyebabkannya dari telepon genggam. Dari HP itu banyak terjadi anak-anak terangsang seksual karena ada video-video porno, video-video dari internet, betul Bu. Kan ada juga bentuk pelecehan seksual anak itu termasuk meminta atau menekan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Jadi bentuknya itu Bu, pelecehan seksual itu ada dua. Yang pertama, anak laki-laki ini atau remaja laki-laki atau orang dewasanya, dia minta langsung, misalnya ada kontak fisik antara remaja laki-laki atau anak-anak perempuan ini. Yang kedua, bentuknya itu seperti dia bicara-bicara yang mengarah-mengarah ke arah seksual. Karena apalagi sekarang ada menjanjikan, mengasih dia, mengasih ini kan gitu. Ya betul Bu, bisa jadi kan apalagi sekarang ada Messenger, Facebook atau WhatsApp itu kan, chat-chat yang mengarah ke situ itu termasuk dalam pelecehan seksual. Karena bentuk-bentuknya ini banyak yang mengakibatkan anak-anak ini terjerumus ke dalam pelecehan seksual tersebut. Jadi untuk itu kan ibu-ibu kan sebagai orang tua bisa menjaga anak-anak supaya anak-anak ini tidak terjerumus lagi kepada pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi oleh tindak-tindak pelaku-pelaku penindakan pelecehan seksualnya itu. Nah, habis itu kan ada menjelaskan melihat alat kelamin pun itu termasuk pelecehan seksual. Menunjukkan alat kelamin. Testamon. Kita mau orang sini Pak. Itu ya. Kan ada kelamin testamon. Ya bisa. Itu kan salah satu pelecehan seksual. Aurat ya kan. Ya aurat sih ya bisa jadi sih dalam Islam kan, cuman kan dalam hukum pidana yang kita tahu kan ada kontak merangsang itu betul karena ya jenis alat kelamin lah ya. Habis itu pun ada lagi yang dampak untuk anak-anak itu yang terdampak korban dari pelecehan seksual itu ada juga banyak. Salah satunya dia trauma gitu, trauma terhadap tengok orang-orang laki-laki yang misalnya udah pernah karena kejadian dia ada trauma khusus. Itu salah satu kita masuk ke trauma psikis. Dia pemikiran dia sudah gak wajar lagi karena habis itu banyak lagi dampak-dampak yang terjadi pada korban-korban, terutama kan korban pelecehan seksual ini banyak dirasakan oleh anak-anak perempuan. Anak laki-laki ada, cuman kan lebih banyak dampaknya kepada perempuan karena pelakunya pun banyak dari laki-laki. 10 tahun ke bawah ya. Iya, 10 tahun ke bawah, karena itu kan masih termasuk anak-anak bukan? Karena kalau udah 10 tahun ke atas kan udah remaja ke atas kan. Dan mereka pun rata-rata kita bisa tengok tuh para pelakunya. Dan ada pun Bu, karena kita udah bicarakan tadi masalah bentuk-bentuknya, masalah dampak-dampaknya, masalah yang mempengaruhinya seperti anak-anak tuh pakai baju ketat, kita bilang tadi baju-baju yang sembrono. Kan para pelaku ini kan sudah melakukan, kalau di negara kita ini kan ada hukum-hukum yang mengatur.
Seperti dalam hukum di Indonesia ini, hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 pada pasal 285, 287, 292, 293, 294 itu mengancam para pelaku-pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini dia dengan hukuman ancaman penjara paling lama 15 tahun atau hukuman denda 500 juta dan yang paling berat itu hukuman kebiri. Menurut ibu-ibu itu cocok nggak hukuman yang ada di Indonesia itu? Cocok aja lah. Cocok, karena kan ya karena hukuman kebiri itu kan kita tahu kan maaf cakapnya konteks dari laki-laki alat kelamin laki-laki itu udah memang udah dimatikan kan. Bila sama sekali nggak berfungsi lah ya. Supaya tidak berfungsi, supaya dia tidak bisa melakukan itu lagi. Tapi sih kalau menurut saya kan lebih bagus kan hukuman penjara 15 tahun juga, denda. Kalau denda itu kan untuk orang-orang yang berduit kan bisa aja dia bayar lagi kan. Karena kan ada duit kan, apalagi hukum sekarang kan bisa denda semua. Karena hukum denda itu kan termasuk dalam hukuman pidana. Undang-undang yang mengatur, mudah-mudahan kan nanti pemerintahan kita MPR atau DPR nanti kan bisa membuat hukum yang bisa lebih baik, yang bisa membuat ancaman pada pelaku itu supaya dia jerah, nggak membuat itu lagi gitu Bu. Jadi menurut Ibu ada nggak apa yang bisa dipertanyakan yang mau ada Bu yang bisa Ibu tanyakan dari yang penjelasan saya tadi? Nah, ini Ibu mau tanya, kayak mana itu anak-anak zaman sekarang kan punya HP masing-masing. Banyak terdapat di Google atau di mana-mana itu orang itu ngirim-ngirimkan apa namanya? Gambar-gambar Ya. itu kan itu zamannya sekarang banyak membuat orang jadi buat apa itu kan seksual itu kan. Sekarang berangsang itu kurasa itu penyebab utama tuh dari situ juga kebanyakan. Makanya aku tengok anak-anak kita pun kok bisa dijaga HP-nya itu ya kan, karena itu kebanyakan dari si cowoknya itu minta foto kan gitu kan. Terakhir gambar-gambar porno dikasih, terakhirnya itulah jadi buat apanya itu kan. Video call itu sekarang musim kayak gitu kurasa zaman anak sekarang. Itu pandangannya kayak mana? Oke Bu, terima kasih Bu. Itu sebenarnya kalau bagi saya itu kan masukan juga kalau ya seperti kita tahu karena kecanggihan teknologi yang berlebih ini membuat anak-anak melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Seperti orang itu kan misalnya maaf cakapnya anak SMP lah misalnya pacaran. Sekarang kan pacaran orang itu udah melebihi batas. Udah misalnya kayak Ibu bilang tadi minta foto-foto, minta video call. Kalau menurut saya sih kalau sebagai ibu-ibu orang tuanya lebih menjaga anak itu mengontrol permainan HP-nya itu. Kita kontrol dan kita arahkan juga. Dan yang paling utama sih walaupun kita berbicara tentang semua itu, yang paling utama kita tetap didikan agama kepada anak tersebut. Karena walaupun dia kuncinya agama nomor satu Bu, karena dalam agama itu kan mengatur semuanya itu. Jadi kan anak-anak ini lebih bisa memilih dia kalau ada kontrol dari orang tua tersebut Bu. Gimana Bu? Jalan apa namanya? Jalan yang terbaik anak kita dikontrol HP itu ya. Dikasih nasihat juga tentang agama ya, itu jalan utamanya. Betul. Gimana Bu? Sudah dimengerti semua Bu? Sudah. Mungkin Tuhan yang bisa saya sampaikan Bu. Saya Muhammad Anjas Parepi Bu dari Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mengumpul untuk membantu saya dengan KKN saya ini, dengan dosen pembimbing saya Bu Mirsa Astuti SHMA. Sekian Bu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mengambil subjudul itu pelecehan seksual terhadap anak. Ibu punya anak kan Bu? Kan di sini ada dijelaskan pelecehan seksual terhadap anak itu adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau anak remaja itu lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Jadi maksudnya itu Bu, kita kan punya anak, pelecehan seksual itu dari ada orang-orang dewasa atau remaja yang menggunakan anak kita sebagai rangsangan seksual dia Bu. Dia menggunakan anak itu sebagai alat pemuas nafsu seksualnya. Itulah yang terjadi marak-marak belakangan. Kan banyak kita lihat contoh-contohnya kan Bu. Ada pula Bu bentuk-bentuk pelecehan seksual anak itu dengan meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual. Ya Bu, ya bentuk-bentuknya ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Yang secara langsung itu
ya memang menampakkan kayak seperti konten-konten pornografi itu yang kepada anak, yang sehingga membuat anak itu kan anak yang seharusnya tidak tahu pada konten pornografi atau seksual itu menjadi tahu, dan dia pun membuat si korban anak ini menjadi korban dia gitu, dengan dia terangsang dengan anak perempuan ini. Jadi kan apa ada bentuk yang tidak langsung, yang tidak langsung itu seperti kalau kita banyak kan anak-anak ini pakai HP, dari HP itu menggunakan chat-chat WhatsApp atau apa-apa segala macam kan. Jadi banyak di WA itu orang-orang pelaku ini menggunakan anak chat itu untuk pemersatu. Banyak lagi video call apa PCS lagi itu kan dibilang orang-orang ini kan. Jadi anak-anak pun, kita pun mesti jaga anak-anak untuk menggunakan HP-nya. Ada pula beberapa faktornya Bu. Faktornya seperti kalau kita nengok anak-anak cewek yang masih kecil-kecil kan, terutamanya anak SD atau SMP, berpakaian ketat atau berpakaian terbuka yang mengundang nafsu orang tersebut lah kan. Adapun dia karena nggak tahu lah mungkin kan. Yang kedua ada juga faktor dari orang tua yang terlalu melepaskan anaknya atau tidak dalam pengawasan. Karena tidak dalam pengawasannya itu anak-anak jadi terlalu bebas bergaul dengan siapapun. Kita kan sebagai orang tua kan harus ada pengawasan tertentunya kepada anak tersebut kan Bu. Habis itu kan untuk mencegahnya itu ada beberapa faktor juga, seperti kalau misalnya ibu punya anak perempuan, ibu misalnya dia punya HP lah, ibu jagalah pembatasan main HP-nya berapa jam sekali, ataupun chat-chat dia dengan siapapun ibu tengok kan. Karena kan itu salah satu faktor yang non langsung atau tidak langsung yang kejadian pelecehan seksual. Anak-anak ini kan nggak tahu kan. Yang kedua kan kita tengok pergaulan di kalangan masyarakat sini, kita kan tahu masyarakat sini gimana kan. Jadi kita harus menjaga anak tersebut. Adapun Bu, untuk pelaku pelecehan seksual ini, dia dibilang kok dia suka sama anak, kok ibarat kata kemedisannya pedofilia kan, pedofil. Dia mempunyai sanksi yang ada di hukum Indonesia ini, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 itu pada pasal 295, 297 itu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Seperti ada hukuman penjara, hukuman denda, yang paling berat tuh hukuman kebiri. Kalau menurut ibu sendiri lah, hukuman kebiri itu udah cocok lah ya kan untuk anak-anak untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini kan. Karena kan di hukuman kebiri itu memang maaf cakapnya alat kelamin si pria itu mati dibuatnya supaya dia tidak ada rangsangan lagi terhadap seksual anak ini. Dan kita pun, dan di hukum Indonesia ini pun mudah-mudahan mengatur juga hukuman-hukuman lebih lanjutnya. Ada juga dalam hukuman syariahnya, cuma kan kita di sini membahas hukuman yang ada di Indonesia, maupun ada hukuman syariahnya kan. Ya, undang-undang ini pun mengatur semua pada pasal-pasal tertentunya. Memang ada beberapa hukuman lah kan, misalnya hukuman minimal berapa tahun penjara, maksimal berapa tahun penjara, ataupun yang memang paling berat dilakukannya, yang berat kali itulah hukuman kebirinya tuh Bu. Gimana Bu, udah dimengerti Bu? Oke lah, sampai sekian sini Bu. Bila ada salah cakap, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.